Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Andri Channel. Pada hari ini Andri Channel khusus akan membahas materi pengantar perkuliahan tentang sejarah kebudayaan Islam untuk madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar SKI, untuk SD maupun untuk MI. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini tentang sejarah kebudayaan Islam ini. Pada pengantarnya, yang pertama saya akan membahas tentang terminologi sejarah. Kemudian yang kedua, saya juga akan membahas tentang kebudayaan dan Islam. Termasuk juga saya akan membahas apa tujuan dan kegunaan kita mempelajari sejarah ini, sejauh mana urgensi dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Ya. Yang pertama, jika kita berbicara sejarah, tentu kita harus paham terlebih dahulu terminologi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sejarah, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu terminologi dari sejarah itu. Nah, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Purwadarminta menjelaskan bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa ataupun kejadian di masa lampau. Sejarah itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan itu dianggap penting pada masa lampau. Nah, itu. Nah, jika kita kembalikan kepada pengertian ini, jika hal itu tidak benar-benar terjadi dan hal itu tidak begitu penting, apakah itu termasuk di dalam sejarah? Ini pertanyaannya. Sekali lagi patut kita garis bawahi bahwa sejarah itu adalah yang benar-benar terjadi, real, dapat dibuktikan, ada fakta, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Itu baru bisa dikatakan dengan sejarah. Kemudian hal itu penting. Nah, penting ini bagaimana kita menggarisbawahi? Penting ini adalah hal itu bermanfaat untuk dikaji, hal itu membawa dampak positif apabila hal itu kita pelajari, apabila hal itu kita olah sebaik mungkin sehingga menjadi informasi, sehingga menjadi pembelajaran, sehingga menjadi pengetahuan dan dikerucutkan menjadi ilmu untuk kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan dengan sejarah. Jika hal itu tidak terbukti kebenarannya, tidak jelas keberadaannya, maka itu bisa dikatakan dengan mitos ataupun fiksi. Nah, adapun formulasi untuk mengkaji sejarah ini sebenarnya sama dengan cara-cara kita mempelajari hal-hal yang lain. Seperti misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada 5W 1H. Nah, di dalam mempelajari sejarah juga ada misalnya yang pertama itu what. Apa objek yang sebenarnya dari sejarah itu. Kemudian when. Kapan sejarah itu terjadi? Kapan masanya? Kapan waktunya? Kapan peristiwa itu benar-benar terjadi? Kemudian konsepnya, formulanya itu where, di mana tempat sejarah itu, tempat peristiwa itu terjadi. Ini perlu dikaji. Kemudian who, siapa pelaku sejarahnya, siapa saja orang-orang yang terdapat di dalam peristiwa sejarah itu, siapa saja, golongan apa saja yang ada di dalam sejarah itu yang akan kita bahas itu. Ini perlu dikaji. Kemudian ada why. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini semua adalah satu bentuk formulasi yang saling beririsan.
yang saling berurutan, yang saling berkaitan. Sebab dari why, when, where, who, why, what tadi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa ditelusuri, bisa dikaji secara mendalam. Sehingga apabila dari pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab dengan baik, ada jawaban-jawabannya, ada fakta-faktanya, ada bukti-buktinya, itu baru dikatakan dengan sejarah. Nah, ini adalah formulasi bentuk kita mengkaji sejarah itu. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks pendidikan untuk siswa sekolah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, hal ini perlu kita pelajari juga, bahwa dalam mengajarkan sejarah itu kepada anak-anak didik kita, kepada peserta didik kita, bagi Anda calon-calon guru ini, kita perlu mengkaji sejarah itu dari asal usulnya. Tidak bisa menceritakan sejarah itu begitu saja langsung diceritakan, tidak bisa, tapi lebih jauh kita berikan pengantar terlebih dahulu. What, apa objek dari sejarah itu baru kita kaji, kita beritahukan kepada peserta didik kita, kita ceritakan secara berurutan. Nah, apa objek dari sejarah itu, di mana sejarah itu terjadi, kapan peristiwa dan sejarah itu terjadi, siapa saja yang ada di dalam sejarah itu, kemudian mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Sehingga kalau kita menceritakan kepada peserta didik tentang sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan konsep-konsep pertanyaan yang tentukan tadi, maka pembelajaran yang akan kita sampaikan pun insya Allah akan melekat dengan baik di dalam ingatan siswa kita. Karena tidak hanya cuma cerita-cerita sejarah-sejarah saja, tidak, tetapi ada fakta-fakta yang mendasari. Sekali lagi kita tekankan bahwa jika itu tidak ada faktanya, tidak ada tahun-tahunnya, where, di mana tempat kejadiannya, tidak tahu, bukan menggunakan kata pada zaman dahulu kala, bukan seperti itu. Nah, bukan menggunakan konon katanya, bukan seperti itu bukan sejarah, itu adalah fiksi, mitos, ataupun ya cerita-cerita dongeng sebelum tidur, bukan seperti itu. Kita dalam mengajarkan sejarah kepada peserta didik kita harus jelas irisan runtutan peristiwa-peristiwa kejadian. Ya, yang berikutnya ada kebudayaan. Jika kita berbicara kebudayaan ini, saya akan mengangkat pengertian dari seorang pakar yang bernama Taylor. Jadi Taylor ini berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan yang amat kompleks, yang begitu lengkap. Nah, jadi kebudayaan itu adalah, Taylor berpendapat bahwa sesuatu yang berupa kesenian, ilmu pengetahuan, adat istiadat, moral, kemudian kebudayaan, kepandaian orang pada saat itu, keahlian. Nah, ini yang kesemuanya itu bisa diterima masyarakat dengan baik. Nah, barulah itu disebut dengan kebudayaan. Jika misalnya ada hal-hal yang mereka kuasai, tetapi sebagian masyarakat tidak menerimanya dengan baik, itu belum juga disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah suatu hal yang benar-benar kompleks, mulai dari kehidupan sosial, hukum, kehidupan termasuk beragama, kesenian, moral, adat istiadat, semua itu disatukan sehingga menjadi sebuah kebudayaan, dan itu diterima oleh masyarakat dengan baik. Kalau kita mendidik anak SD, anak MI, tentu kita harus mengajarkan segala sesuatu itu yang tidak bertentangan, paling tidak yang tidak bertentangan dengan kehidupan di sekitar sekolah itu, di suatu desa ataupun di suatu tempat itu khususnya. Umumnya keseluruhan
Indonesia maupun dunia. Nah, hal ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik agar peserta didik mampu memahami sejarah itu dengan baik, agar peserta didik menjadi pribadi yang dengan sejarah itu mereka bisa mengaktualisasi diri mereka. Nah, sebab sejarah ini adalah hal yang mengkaji masa lalu. Terkadang orang enggan membahasnya, tapi bagi mereka yang mau membahas tentang sejarah kebudayaan, sejarah umum lebih jauh lagi, di sana terdapat banyak pelajaran. Salah satunya adalah menghargai orang-orang yang terdahulu. Nah, ini adalah bentuk menghargai. Ini adalah salah satu adat istiadat, salah satu budaya yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Menjadi kebudayaan, terutama maksudnya kita di Indonesia, menghargai adalah suatu budaya yang akrab dengan kita. Hendaknya kita mengajarkan peserta didik kita dengan budaya-budaya, dengan adat istiadat yang ada di lingkungan itu. Kemudian mengaitkannya dengan sejarah-sejarah ataupun kejadian-kejadian yang ada pada zaman dahulu. Kemudian juga sejarah lebih jauh, kebudayaan itu adalah hasil gabungan dari pemikiran manusia dan sikap dari manusia itu. Apa yang manusia pikirkan lalu mereka perbuat. Nah, ini apa yang ada di dalam otak manusia itu lalu mereka aktualisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sebenarnya kebudayaan itu, sehingga tidak hanya ide saja, tidak, tetapi segala sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka kaji lalu mereka perbuat di dalam kehidupan sehari-hari. Kecil memang contohnya, tapi jika kita lakukan setiap hari, setiap saat, maka itu akan menjadi budaya, khususnya dalam hal yang baik-baik. Contoh, jika kita mengejar siswa SD misalnya, ataupun MI, di mana di sini misalnya yang kita lakukan sehari-hari adalah misalnya siswa dilarang datang terlambat. Nah, maka ketika peraturan itu telah dibuat, lalu siswa mentaati peraturan itu dan tidak ada yang datang terlambat. Setiap hari datang tepat waktu. Ketika bel berbunyi masuk, ketika berbunyi untuk istirahat. Nah, ini menjadi suatu budaya yang kita lakukan setiap hari secara rutin, sehingga menjadi budaya yang diikat melalui peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Kalau kita kaji lebih jauh, budaya ini terdiri dari dua suku kata. Kalau di dalam bahasa Sangsekertanya itu berasal dari kata budaya, artinya budi dan. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggrisnya budaya ini yaitu dari kata culture. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya budaya ini yaitu sakofah, yang semuanya itu berarti akal pikiran, adat istiadat, tingkah laku, tabiat, pola maupun moral. Termasuk juga kalau daya itu secara lebih jauh kita gambarkan bisa seperti misalnya kekuatan, kemudian kesungguhan, muslihat, cara, itu kan daya namanya, budidaya. Jadi melalui pemikiran, melalui tindakan, melalui cara, kekuatan, maka terjadilah suatu bentuk perbuatan ataupun tingkah laku yang disebut dengan budaya. Islam ini berasal dari kata salama, bahasa Arab, yang kalau kita artikan itu memiliki makna tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ataupun ajaran yang sering kita sebut dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau kita rangkum,
kita pahami secara seksama, sejarah kebudayaan Islam itu adalah berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan agama Islam. Sehingga melalui sejarah kebudayaan Islam ini muncullah berbagai istilah seperti sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, ini asal muasal apa manfaat dan tujuan kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini. Secara singkat, manfaatnya adalah kita bisa mengetahui tokoh-tokoh di masa lalu. Kita bisa mengetahui apa saja perbuatan-perbuatan ataupun gebrakan yang telah dilakukannya demi untuk kemajuan kehidupan kita, baik dari sisi sosial, hukum, keagamaan, teknologi, maupun hal-hal yang lain. Kemudian juga bisa menjadi sarana edukatif bagi pembelajaran kita. Nah, melalui sejarah kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa sih sebenarnya perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang? Apa yang melatar belakangi perubahan yang begitu cepat? Kemudian kita juga bisa mengetahui lebih jauh bagaimana perjuangan orang dahulu dalam memajukan baik itu agama, pendidikan, adat istiadat, kebudayaan maupun teknologi dalam bidang sains. Ini semua bisa kita pelajari, bisa kita ambil pembelajarannya. Kemudian kalau di dalam Al-Quran, tentunya bagi calon-calon guru SD, calon guru-guru MI ini harus mengajarkan cerita-cerita ataupun tokoh-tokoh yang ada sejarahnya di dalam Al-Quran. Ada seperti sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, kemudian sejarah bagaimana seseorang itu melakukan kebaikan. Nah, lalu yang lebih jauh daripada itu, dalam konteks sejarah kebudayaan Islam untuk Madrasah Ibtidaiyah MI ini, apa sebenarnya? Sebenarnya adalah bagaimana calon-calon guru ini, Bapak Ibu guru ini mengemas materi SKI untuk SD maupun MI ini semenarik mungkin. Artinya jangan hanya bercerita seperti air mengalir. Tidak ada bukti-bukti, tidak ada fakta-fakta. Kemudian tidak ada juga hal-hal yang bisa menunjukkan peristiwa itu bisa terjadi. Jangan lagi itu. Maka melalui sejarah kebudayaan Islam ini diharapkan para guru, para peserta didik dalam mata kuliah ini nantinya mengetahui bagaimana cara-cara ataupun apa saja yang dibahas di dalam sejarah kebudayaan Islam itu, sehingga dalam proses pembelajarannya materi yang disampaikan bisa diterima siswa dengan baik, materi yang disampaikan akurat. Kemudian ini kan namanya sejarah, diharapkan para guru tidak hanya bercerita ngalur ngidul saja, tidak, tapi ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi di masa lampau, sehingga barulah itu disebut dengan sejarah. Kemudian di dalam mata kuliah ini juga nantinya para guru, para pendidik diharapkan mampu membentuk sikap siswanya, bagaimana melalui sejarah ini menghargai orang-orang terdahulu, para ulama-ulama, para orang-orang soleh, para pejuang-pejuang kita. Ini adalah bentuk sejarah. Nah, kemudian bagaimana cerita-cerita di masa lalu itu para guru ini mampu mengemasnya sehingga menarik, sehingga menjadi daya tarik bagi mereka, sehingga menjadi semangat, motivasi bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi, untuk belajar lebih baik lagi. Bagaimana
Dahulu di saat semua serba dalam hal keterbatasan, ilmu sains telah ditemukan, ilmu kedokteran, aliran listrik, perang, itu kan semuanya sudah ditemukan zaman dahulu. Nah, bagaimana ini menjadi salah satu pemacu semangat bagi mereka bahwa sebenarnya kalau kita tarik ke dalam konteks Islam, bahwa semua itu adalah orang Islam yang terlebih dahulu menemukannya, kemudian baru dikembangkan oleh orang-orang non-Islam. Maka melalui sejarah kebudayaan Islam ini banyak hal sebenarnya. Kalau para guru kurang bisa untuk mengajar mata pelajaran ini dengan baik, maka sejarah ini terkesan hal yang membosankan. Tapi tidak, sebenarnya sejarah ini adalah mata pelajaran yang sangat menarik. Orang-orang yang menyukai sejarah itu dia cenderung menyukai bukti-bukti, fakta-fakta. Jadi kalau ada yang menyukai sejarah tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai fakta, itu bukan sejarah. Itu hanya sekedar menyukai mitos-mitos ataupun fiksi-fiksi belaka. Ya. Untuk itu diharapkan mahasiswa mampu mulai menguasai mata kuliah ini nantinya di dalam RKPS yang telah diberikan. Demikian saja untuk pengantar mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.